Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara kerja water level dan automation pump ini. Jadi fungsi alat ini adalah untuk sebagai kontrol otomatis pada pompa, juga sebagai level indikator. Di sini ada on untuk indikator pompa hidup. Ketika pompa hidup, di sini indikator akan berkedip. Kemudian ini adalah untuk indikator low. Jadi ketika air pada toren habis, maka indikator akan menyala dan pompa otomatis akan hidup. Kemudian ini adalah indikator untuk middle, artinya sensor batas bawah sudah terkena air. Jadi ketika sensor indikator middle ini hidup, sesaat kemudian maka sensor low indikator low akan mati. Kemudian ini adalah indikator untuk full. Jadi ketika air sudah penuh dan menyentuh sensor batas atas, maka indikator full ini akan hidup. Dan pompa akan mati. Dan ini ketika sensor indikator middle-nya hidup atau aktif, maka kita bisa, dan pompa masih aktif, masih menyala, maka kita bisa menonaktifkan pompa atau mematikan pompa di sini, di tombol ini, tombol off, tombol push button. Nah, ketika tombol off ini ditekan, maka pompa akan mati. Kemudian kita bisa juga menghidupkannya secara manual. Ketika indikator middle ini hidup, maka kita bisa menghidupkan pompa dengan cara menekan tombol on di sini. Ini hanya akan bekerja ketika middle atau sensor indikator middle ini hidup. Ketika di low dia tidak akan berfungsi, ketika di full pun tidak akan berfungsi. Jadi ketika air berada posisi pada menyentuh sensor batas bawah, atau ketika si air berada pada kisaran sensor batas bawah sampai sensor batas atas, maka kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan pompa secara manual. Ini cara kerjanya di sini. Tinggal dibaca saja. Di sini ada untuk pump. Ini untuk input 220 volt AC langsung. Kemudian ini langsung ke PLN. Kemudian ini untuk pompa, langsung outputnya 220 volt AC untuk ke pompa. Kemudian di sini ada jalur sensor. Di sini jalur sensor Commonnya saya pakai ground. Di sini di terminal 1. Kemudian sensor batas bawah dengan nomor 1 berada pada terminal nomor 2 di sini. Kemudian ini untuk sensor batas atas pada terminal ketiga. Di sini juga saya sudah pasang bracket ya. Jadi biar memudahkan saja pada saat instalasi. Kita akan coba instalasi. Teman-teman, kita jangan lupa, karena keterangannya ada di belakang, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik tidak akan merusak alat ini. Kita harus ingat di sini 220 volt, sebelah kanan 220 volt inputnya. Kemudian outputnya untuk pompa ada di sebelah kiri. Untuk pompa ada di sini, untuk PLN ada di sini di sebelah kanan. Terlebih dahulu kita pasang untuk sensor. Untuk simulasinya saya pakai sensor seperti ini. Jadi saya sudah pasang ini untuk commonnya paling bawah. Kemudian di sini ada untuk batas bawahnya, sensor batas bawah. Kemudian yang ini karena simulasi torennya saya menggunakan
toples ya, yang tingginya cuman nggak sampai atas ini, tingginya cuman sampai sini, maka sensor batas atasnya akan kita gunakan yang ini. Oke, untuk common, untuk ground kita akan pasang pada C, terminal nomor 1 sebelah sini. Oke, di sini untuk common, kemudian yang ini kita pasang pada sensor batas bawah, untuk batas bawah terminal nomor 2. Dan untuk sensor batas atasnya kita pasang pada terminal nomor 3. Oke, setelah terpasang untuk sensornya kita pasang dulu kontrolnya. Oke, yang ini untuk ke PLN, yang ini untuk ke pompa. Sebagai informasi, saya menggunakan pompa semi jet pump. Saya kurang paham dayanya berapa ya, mungkin sekitar 300 sampai 500 ya dayanya, 500 watt. Karena ini hanya simulasi, jadi saya tidak pasang isolasi sebagai pengaman, cuman saya jauhkan saja. Ketika instalasi di rumah, usahakan pakai pengaman ya, pakai isolasi bakar atau selubung bakar, atau bisa juga pakai isolasi biasa. Tapi jangan khawatir, untuk kabel yang ke sensor kita pakai tegangan DC, jadi saya pakai ground, jadi tidak menggunakan tegangan AC yang 220. Jadi yang ke sensor itu, yang ke torrent, menggunakan tegangan 5 volt DC dari microcontroller. Oke, kita akan simulasi. Ini saya pasang di sini sebagai simulasi torrent saja ya. Inputnya ada di sebelah sini, nanti input airnya dari pompa. Ya, kita akan gunakan steker 220 yang dari PLN ini. Ini karena torrennya masih kosong, maka di sini low indikatornya, kemudian indikator pompa akan berkedip menandakan pompa aktif. Jadi meskipun kita pegang-pegang pada saat pompa aktif, ini tidak akan berbahaya ya.
Oke, sepertinya saya salah pasang sensornya. Harusnya sensor yang full saya taruh di terakhir. Oke, akan kita coba lagi perbaiki. Kita akan coba tekan tombol on di sini. Oke, seperti penjelasan saya ketika middle di sini, maka pompa dapat diaktifkan secara manual. Jadi ketika pompa aktif, kita bisa mematikannya di sini. Kemudian kita juga bisa menghidupkannya dengan cara menekan tombol on di sini. Oke, tadi kenapa tadi bisa pompanya mati? Karena tadi saya cara tidak sengaja menyentuh sensor batas atas, mungkin terhubung ya dengan ground. Jadi ketika level air menyentuh sensor batas atas, kemudian pompa akan mati secara otomatis. Sensornya ini sangat sensitif ya teman-teman, jadi meskipun kita pakai kabel yang kecil pun dia akan masih berfungsi. Oke, indikator full sudah hidup, bentar lagi pompa akan mati. Sengaja saya delay untuk memastikan ketinggian air berada benar-benar di atas sensor batas atas. Oke, kita coba naikkan sensornya berada di atas air. Ini untuk memastikan saja bahwa ketika sensor atau ketinggian air berkurang, pompa ini atau kontrol ini bekerja dengan baik. Oke, sensor batas atas sudah tidak menyentuh air, kemudian indikator fullnya sudah mati. Kemudian kita akan naikkan sensornya sampai sensor batas bawahnya tidak tersentuh oleh air. Oke, ketika sensor batas bawah tidak tersentuh air, maka pompa akan hidup. Oke, ketika sensor batas atas menyentuh air, maka pompa akan mati. Oke, demikian penjelasan untuk kontrol water level dan automation pumpnya. Alat ini bisa Anda dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.